Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 184 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Jumat 14 Agustus 2020 dari kitab Roma pasal 10 ayat 21 mengatakan, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, alai tu bangso Israel do didok, manipat ari hupa herbang tangaku tu bangso naso mangului jala namanggaga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang orang tua atau kakek nenek katakan ketika mereka mengulurkan tangan mereka kepada anak atau kepada cucu mereka? Mereka berkata, datanglah kepadaku, aku sangat mencintaimu, aku ingin memelukmu. Tetapi si anak atau si cucu harus membuat pilihan apakah ia akan datang atau tidak. Orang tidak bisa dipaksa untuk datang untuk menerima pelukan itu. Kita mengulurkan tangan kita dan berkata, ini aku, lenganku terbuka untukmu. Itulah yang Tuhan lakukan dan Tuhan katakan, aku mengulurkan tanganku kepadamu dan kulakukan tidak hanya dalam waktu 5 menit, 1 jam, 1 hari, tetapi sepanjang hari, sepanjang waktu, tangan saya terulur kepadamu. Rasul Paulus mengatakan, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, maksudnya bangsa Israel, diselamatkan. Tuhan telah dengan berdaulat memilih Israel di masa lalu. Dia membuat dirinya dikenal oleh mereka, tetapi mereka, bangsa Israel, menolak Tuhan. Keyakinan Rasul Paulus adalah
bahwa bangsa Israel akan menjadi penerima kesaksian yang luas tentang Yesus sebagai Mesias. Roma pasal 15 ayat 19 sampai ayat 23. Dan itu jugalah yang menjadi keinginan hati kita, jemaat Tuhan sekarang ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Israel diselamatkan. Itu kita lakukan karena kita dipanggil untuk mencintai dan mengasihi semua orang dan semua bangsa. Jika kita mengasihi dan mencintai mereka, tentulah kita harus berdoa untuk mereka. Dan isi doa kita adalah memohon kepada Tuhan, kiranya mereka diselamatkan. Gereja yang hanya memikirkan dan mendoakan tentang kenyamanan anggota jemaatnya dan keselamatan anggota jemaatnya adalah gereja yang mengalami kemunduran. Sepanjang sejarah, manusia telah berusaha dan mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan berusaha dengan caranya sendiri untuk mendekat kepada Tuhan. Dalam prosesnya, manusia telah menghasilkan aturan agama yang manusia itu susun sendiri. Dan dengan melakukan itu, mereka berharap akan selamat. Apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang keselamatan? Keselamatan adalah tangan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan yang menjangkau kita. Kekristenan adalah tentang mempercayai Tuhan yang menjangkau kita. Tentang Tuhan yang berkata, "Ini aku, datanglah kepadaku, maka kamu akan selamat." Kristus telah datang, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia keselamatan kita. Ini adalah hal yang sudah selesai dan lengkap. Keselamatan itulah yang ditawarkan kepada semua orang dan dimanapun. Seperti yang dijanjikan Tuhan dengan murah hati melalui Yeremia. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai ayat 13. Semua orang sama-sama disambut untuk keselamatan ini. Kekayaan besar anugerah Tuhan yang luar biasa diberikan kepada semua orang dimanapun. Mari menggunakan anugerah itu, memakai nama Yesus untuk melakukan kehendak Bapa kita di surga. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami.
Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami, kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan dosa. Janganlah pernah melupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, karena pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 184 ayat 2. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.